Ambok terak ya tabrak dong nggih. Makanya kalau niku kalau enten ambulan enten sepur terus pripun nggih. Pernah saya dapati di pasar nongko mriku, oh yuwire dipateni. Genra berisik nggih. Genra berisik nembe mengke buka yuyu sangar nggih. Kembali mulai. Dikatakan ad-darurat karena ini perkara darurat yang mau tidak mau, kerso mboten kerso, gelem ra gelem harus berdiri. Berdiri Bu, nggak boleh jatuh. Harus ada, harus ngadeg, mboten nangsal tiba. Maka siapapun yang menjatuhkan, wah, kena hukum baru nanti. Apa? Terserah. Bagiannya dulu apa yang ditabrak. Sekali dia nabrak, ngeblong ini, dia jatuh. Wah, jenengan kena komitmen baru. Biasanya kafir sih. Murtad biasanya. Jadi, kalau nggak murtad tergantung problem apa dulu Bu. Kalau nggak kafir murtad ya biasanya paling sedikit dosa besar. Neraka niku wis genah. Itu 5 perkara Bu. Darurat. Sampun paham nggih? Oke, kita melangkah lagi. Darurat dalam Islam itu perkaranya enten gangsal. Itu harus berdiri sampai jenengan sedo. Tidak boleh untuk jenengan dijatuhkan atau orang lain menjatuhkan milik jenengan. Yang pertama adalah ad-din. Din niku napa Ibu-ibu? Agama. Nggih, yang pertama agama, yang kedua an-nafsu. Nafsu niku adalah jiwa. Nafsu dalam bahasa Arab niku artinya jiwa. Kalau Indonesia kan nafsu itu kan hawa nafsu, Bu. Kalau jenengan pengen memaknakan hawa nafsu Indonesia di Arab namanya al-hawa, pakai hawa. Niku hawa nafsu. Nggih. Niki nafsu, langsung mawon saya tulis Indonesia, jiwa. Yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga mal. Mal niku menapa? Harta. Bumpun apa lu? Masya Allah. Nggih. Sing nomor sekawan adalah al-aqlu. Al-aqlu niku napa? Akal. Masya Allah. Nggih. Yang kelima terakhir menapa? Al-irdu. Irdu niku kehormatan. Sampun nggih, Bu, niki 5 niki harus jenengan tahu. Harus jenengan pahami dengan baik. Niki basicnya agama niki Bu. Sebelum jenengan bertafakoh belajar ilmu ke banyak jenis ilmu, bidang ilmu, maka 5 perkara ini benar-benar harus jenengan pahami dengan baik. Islam menjadikan 5 perkara ini adalah perkara darurat. Agama niku darurat, jiwa niku darurat, harta itu darurat, akal niku darurat, kehormatan itu darurat, semuanya darurat. Boten angsal untuk dijatuhkan. Yang pada artinya, yang sama maknanya, ini semuanya sudah tertangguhkan di agama Islam sebab jenengan syahadat. Maka dengan bahasa mudanya, 5 perkara ini sudah dijaga. 5 perkara ini, Islam niku sampun bangun pager dhuwur banget, Bu. Saking dhuwur pager itu, jangan supaya ada kemungkinan jatuh, paham nggih? Karena ini adalah tuntutan syar'i setelah syahadat. Jenengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, langsung terbuka ad-daruratul khamas, 5 perkara darurat dalam Islam. Itulah kenapa agama kita Islam mengupayakan untuk menjaga agama itu, dimunculkanlah syariat jihad fisabilillah, berperang. Perang itu kan tujuannya menjaga agama, Bu, Pak. Perang itu syariatnya supaya agama niku mboten jatuh. Supaya agama terjaga. Nggih napa nggih? Pernah saya sampaikan, Nabi niku perang ping 17, Bu. Nabi itu beliau berperang 17 kali dan terakhir perang beliau niku perang Tabuk. Usia beliau tidak 1 tahun. 61 tahun tesih perang. Ade tidak siji diabetes, Bu. Beda. Sampun gula tinggi, gula darah, wis stroke nggih. Pun mlaku ora iso, lungguh sila wis degek mboten saged tok nggih. 61 tahun Nabi niku ngangkat pedang, Allah berperang. Kenapa? Ini langkah Islam untuk menjaga agama sebagaimana ada syariat yang namanya menjaga jiwa, muncullah hukum yang dinamakan kisos. Perso kisos. Kisos itu langkah preventif Islam untuk menjaga jiwa jenengan.
Karena Allah mengatakan wal juruh kisos. Al-Maidah 45, seluruh luka itu menghadirkan kisos. Ini pernah saya bahas. Jenengan rame sama orang, ada orang mukul jenengan, sini biru bu, dia harus kisos. Ada orang ngeplak jenengan pluk, kena kisos. Semua luka ini kisos. Maka misal, karena Allah mengatakan di surat Al-Maidah, al-aina bil ain, mata dengan mata, anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal uduna bil uduni, kuping dengan kuping, wasinna bil sini, dan gigi dengan gigi. Mukul, berat, teng mriki coplok setunggal, kena kisos. Jenengan pukul sampai dia coplok 1, 2, 3 pukulan boten coplok, pukulan keempat banter, coplok telu langsung, jenengan kena kisos meneh. Sampai podo-podo sing coplok. Makanya Islam niku ndokok hukum kisos, niku ra iso langsung gebyawiyah jebret, wah kebablasan Bu. Makanya orang dulu niku zaman Nabi niku pakai alat bantu. Ya kalau bahasa muda kita hari ini di Solo jenenge battle. Perso battle nggih, besi dawa nika. Template mriki jeduk ngoten. Piye rasane Mang Cubi? Insyaallah penak wi, nggih. Nah niku battle. Makanya seperti dulu orang kalau mencuri tangan dipotong batas rusgin. Rusgin niku epek-epek, telas-telasan dan ujung hasta. Niki Bu, kan ini ada tulang rawan niki sambungan. Nah, biyen kalau misal ingin memotong tangan bagi para pencuri boten jebret. Wah, bisa kebablasan Bu, hastane bisa kepangan separuh. Kena kisos lagi loh dia. Pripun pakai alat bantu, pakai pisau sing gede, dhuwur, wombo bidange. Templek kesek dia tengeri, oh pas kini tengah-tengah. Jadi mungkin dipegang pisaunya. Nggih, nembe mengke saka dhuwur dijedoke. Duk ngoten. Adul ngoten. Gampang kok, Bu. Memotong tangan itu gampang kok, bener. Karena niki semuanya ada sambungan. Makanya Islam kenapa motong teng mriki? Mergo gampang. Wah nek motong teng mriki jenenge metel. Nggih, niku korban. Niku nggawa kapak niku. Dan ini kan hasta, Bu, angel banget balung niku atos bianget tok. Lu jenengan betok kapak dipetheli niku le sapi kambing niku mboten sekali langsung ajur biar berkali-kali dulu, napa mulai bonggolan sapi mriki, gede banget niku. Nggih. Makanya Islam nggak pernah di sini mergo niki pertama ya ora hukume, sing keloro niki kangelan. Makanya pripun? Tenggen ugel-ugel. Nah, diparingi pisau gede, templeke dhuwure. Nggih, dados templeke mriki terus dipukul pakai kayu terserah nggih. Duk ngoten. Dul ngoten. Pun gampang kan? Gampang insyaallah nggih. Insyaallah. Niki nek mau dipraktekke ngono wong lewat ning Solo buntung kabeh kok nggih. Lah kenapa? Orang mencuri kan tahapannya 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas, 24 karat. Kalau 1/4 dari 4,25 tibone 1, sekian gram 24 karat emas. Orang mencuri hari ini tahap nilai, misal HP lebih dari nominal 1,5 juta, langsung kena potong tangan. Nggih. Sekarang orang nyurine mboten nganggem nisab wis tembus nisab Bu. Ngeri, 271 triliun, Masya Allah, nggih. Ngeri, nggih. Ngeri sekali. Maka adanya kisos itu untuk menjaga jiwa jenengan. Misalnya Bu, anak saya dibunuh sama orang lain. Kalau saya mau, saya bayar kisos. Dia tak kisos, nek boten, maka dia akan bayar diah kepada saya. Diat niku 100 unta. Dan di perutnya ada janinnya. Mahal niku Bu, sampai 3M. Satu nyawa niku sampai 3M-an. Kalau kurs hari ini, nggih. Kalau yang ketiga memaafkan, nek gelem, nek mboten kersa nggih pun pilihannya 3 niku yang penting. Kisos. Misal di kampung jenengan ada pencuri motor, tertangkap, dibakar hidup-hidup. Jika yang membakar 10 orang, Bu, enten sing beto ban bekas, enten sing beto bensin, enten sing beto korek, 10 orang terlibat. 10 semua ini harus dibakar hidup-hidup. Kisos ngoten niku. Kenapa? Kisos niku akan menjaga jiwa. Ini langkah Islam. Karena harta jenengan, darah jenengan semua diharamkan. Begitu pula Islam niku menjadikan harta 1 dari 5 perkara darurat dari Islam. Kenapa? Karena Islam meletakkan hukum had. Had niku menapa? Potong tangan. Bagi siapapun yang mencuri lebih dari nisab 1/4 dinar. Sudah saya jelaskan baru saja. Makanya Islam niku pengen jaga harta jenengan Bu. Oh, mencuri langsung. Makanya kalau mencuri di bawah itu takzir 10 cambuk. Misal mencuri botol Tupperware, mencuri sandal Eger,
Misal mencuri nopo spion motor kan nggak sampai 1 dinar niku. 1 dinar niku 4.250.000 lah kira-kira. Dia mencuri nopo motor niku baru kena. Niku harta. Yang keempat, Islam menjadikan salah satu dari perkara daruratnya kelima dari 5 itu satunya adalah akal. Maka enten jenenge hukum cambuk, nggih takzir atau had bagi siapapun peminum khamr. Karena peminum khamr niku menghilangkan akal. Maka Islam menata supaya mboten mereka itu nerak atau melanggar akal diberikan hukum cambuk. Orang yang mabuk niku berapa cambukan Bapak Ibu? 80. Pezina yang masih lajang, perawan 100 cambuk dan diasingkan 1 tahun. Kalau dia minumnya khamr sedikit banyak sidik mbok akeh cambuk 80 kali. Itu untuk minum khamr. Nah, di bawahnya lagi tidak ada kecuali takzir. Takzir niku menapa? Semua hukum yang dilanggar dalam Islam tapi tidak ada pendalilan dalam pencariatan hukumnya. Kalau khamr kan enten 80. Kalau orang zina menikah kan rajam. Kalau orang zina dia belum menikah kan dicambuk 100 kali. Itu ada hukumnya. Dan semua yang tidak ada hukumnya tapi melanggar Islam kena takzir. Contoh perempuan pakai parfum. Melanggar Islam mboten. Kalau keluar rumah kan nggak boleh, Bu. Di zaman Umar mentakzir, cambuk peng 10 kok. Gara-gara napa perempuan keluar di jalan Medina pakai parfum. Cambuk Umar, ini ceples. Inna syahwati rijal inda unufim, tak kandani yo. Sing jenenge syahwat wong lanang itu muncul dari hidung. Maka jangan mau pakai parfum ini. Umar marah, Bu. Karena laki-laki niku syahwatnya itu mulai muncul dari hidung, salah satu. Bapak pulang kerja, ibu wangi, ayu, sampunan, semiran, masya Allah. Okay. Bapak langsung, dongone tetap beda. Allahumma janibna genah. Ini umpama bapak mulai ngelembur jam 8 teko ngomah, ibune bar nyambel ambune terasi tangane, isih pliket awake, keleke kepiyoh, nggih. Ngambung we emoh wong nyawang ora sudya. Mambu masalahe. Makanya kalau kita dalam urusan Islam hubungan badan niku harus ada syariat perempuan bertatoyub parfuman supaya bojone niku seneng. Karena sahabatnya laki-laki niku wonten hidung. Umar langsung cambuk. Bayangkan Bu kalau ini dipraktekkan. Wah, jenengan nyegat tenggalan gede niku wong kena cambuk kabeh nggih. Wong itu parfuman kok. Kemarin kula ngisi pengajian gini Samaron niku mulai lewat ngarep Sudari niku enek mbak-mbak numpak Vespa dari samping masuk jalan sama Triadi, seru ambune, masya Allah, wangi tenan, mbak, melu pengajian gue ki, batin kula sih, nah ini gue hukum Islam langsung cegat, ceples, ini diceples tenan ya genah, cekel polisi aku, orang ajar mereka dino iki genah, maka niku takzir, semua hukum yang tidak ada pendalilan tapi menyelisih syariat, misal perempuan nopo melanggar peraturan. Menghilangkan bulu mata, misal mutanamisot kena takzir. Kembali lagi, maka Islam itu menjadikan hukum cambuk sebagai akal sebagai langkah menjaga akal. Yang kelima, kehormatan. Islam menjadikan enten hukum namanya rajam. Kenapa? Karena wanita itu sangat dihormati. Tidak boleh untuk dinodai. Enggak boleh. Saking hormate Islam karo wong wedok. Saking Islam memuliakan perempuan itu dibungkus kok. Nggih, lanang ora ana bungkusan. Lanang kaki ketok bebas banget. Aurat kami laki-laki di luar sholat enak, Bu. Lutut sampai pusar. Kalau di dalam sholat, lutut sampai pundak. Selesai rampung. Misal saya nggak sholat nggih. Saya misal ngisi pengajian teng mriki dari Mojosongo OTW mriki ra nggawa klambi jadi ora apa-apa. Secara hukumnya. Sing penting tak tutup. Nggih, kadang kula tekan mriki jajan, nggih. Niku secara hukumnya ora dosa. Iya ngopo lho. Jamaah sadendra mulai edan to, nggih. Ketoke stres. Tapi sebetulnya niku bukan aurat. Kalau perempuan itu kompleks, nggih, dari kepala sampai kaki semua ada peraturan, Bu. Semuanya peraturan kabeh. Sampai kaki mawon aurat tak pripun. Makanya kaki kan dibungkus perempuan. Nggih, kalau kita berdalil dengan logika, nggak mungkin bisa petuk. Kenapa? Wajah dengan kaki itu nggak bisa jenengan logikakan dalam urusan agama.
Karena memang syahwat laki-laki itu nggak akan muncul sebab kaki. Tapi karena perintah Allah itu kaki ditutup, dia pun rampung. Sam'an wa ta'ah mawon. Makanya perempuan nggak diperbolehkan untuk memperlihatkan kaki. Kalau wajah mukhtalaf, meskipun saya juga mengatakan dalam madhabnya seperti Ahmad bin Hambal, seperti madhab yang lain, niku ada rincian. Tapi kan di kejadian zaman Nabi perempuan yang tidak bercadar pun juga banyak. Tapi kalau bicara madhab beda-beda Bu. Syafi'i wajib. Ahmad bin Hambal saya atas meneh wajib sak moto sak kuku. Mereka pakainya burqa, pakainya kaos tangan. Nggih, burqa sing serawang-serawang pirsa. Ini kan dari dalam bisa melihat. Kalau dari jauh nggak bisa, dari luar. Jadi kan ajeng praktik monggo, tuku saringan pasir ya lho Bu. Pasang diketok kaya dilem. Masya Allah. Enten apa Bu? Ajeng nukang to, nggih. Ajeng nukang Mas nggih. Praktek nukang. Oh Masya Allah. Makanya Islam niku menjadikan jenengan itu terhormat banget Bu. Sekali enten wong nyenggol kehormatan perempuan, maka diberikan hukum rajam. Nggih. Pernah mendengar jenengan hadisnya Sa'ad ibni Ubadah di kitab Bukhari dan kitab Muslim. Ceritanya Sa'ad bin Ubadah niku mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ara'aita kaifa anna imraati wajatu ma'a rajulin idza darabtu bisayfi musfah. Wahai Nabi, pendapat jenengan pripun? Kula mendapati bojoku niku dinodai wong lanang. Ya nek basa kasare niku ngapunten perkosa nggih. Misal dinodai wong lanang di pinggir jalan. Dan saya membuka pedangku, saya penggal kepalanya wahai Rasulullah. Ngoten niki napa nggih dosa? Ini pertanyaannya Sa'ad bin Ubadah di Bukhari Muslim. Hadisnya Mughirah bin Syu'bah. Hal sekecil niki mawon pernah diomong kayak pernah kedadean. Sehingga menapa hikmahnya sampai tekan kiamat dadi hukum. Nabi saat itu berdiri suamping kanan kiri para sahabat. Hal taro min ghairati Sa'ad. Para sahabat, sawangan. Betapa cemburunya Sa'ad karo bojone. Sampai ada laki-laki menodai istrinya dipenggal kepalanya. Ana Muhammad asyaddu ghairatan minhu, asyaddu ghairatan minhu. Aku Muhammad lebih cemburu daripada cemburunya Sa'ad ke istrinya. Maksudnya pripun? Ya diperbolehkan. Maka orang yang menodai seorang wanita niku Bu, hukumnya langsung jatuh menapa? Penggal. Maka saking Islam niku memuliakan jenengan. Makanya Islam niku sangat mengutamakan kaum wanita. Sampai diganggu kehormatan mawon langsung Bu, pedang yang bicara sangar nggih. Nah, ini tidak semua orang bisa melakukan Bu. Wah, neng Solo bojo dingonoke langsung ketok gulune. Wah, sesuk neng Polres langsung. Langsung, nggih, rilis. Siapa namamu? Kan di tempat kita seperti niku. Orang dibegal bela diri mawon, terbunuh pembegalnya, kena. Ya, pembegal niku nggak sampai mateni Bu. Pembegal kan dua ciri nggih. Yang ciri pertama mengambil harta tanpa membunuh, yang kedua mengambil harta dengan membunuh. Kalau yang kedua niki mengambil harta dengan membunuh, dia dibunuh seperti dengan cara dia membunuh korban. Yang pertama kalau dia mengambil harta tapi boten bunuh, cukup dipotong tangan kanan dan kaki kiri, dua langsung. Khusus orang yang mengambil harta di tengah jalan. Kalau mengambil barang di bukan tengah jalan, bukan berhentiin terus ngerampok alias maling biasa, ngutilkah, itu cukup tangan tok. Tapi kalau khusus orang yang mencegat di jalan, mandek stop, paringi celurit, mana uangmu? Wah, itu kena nisab langsung Bu, putus tangan kanan sama kaki kiri. Khusus untuk qati'atut thariq. Nah, kalau orang pencuri cukup tangan kanan. Mas, kalau pencuri mengko maling meneh pripun? Ketok sikil kiwa Bu. Pas tenggen ugel-ugel mriki. Nggih. Kalau mencuri lagi baru dipotong tangan kiri. Mencuri lagi tangan kaki kanan. Kalau mencuri lagi baru dikurung. Niki jawabannya para ulama. Dikurung penjara. Terakhir, jadi di penjara di sikil di tangan, ngesot suster ngesot Bu. Nggih, suster ngesot nggih. Ngesot. Ra iso mlaku kok, nggih. Kuwi dadi mengke nek mlaku glundung, nggih. Nek mboten kados larva lho. Cikut nggih. Nek mboten ngoten nggih. Larva niku lucu nggih, lucu banget nggih. Film lucu niku. Tapi niki enten sing anyar lucu lho, Bu. Minion nggih. Nah, pirsa to? Rame-rame. Mohon maaf ada mobil AD 1322 NS tolong dipindah nggih.
Monggo ADEF. Nggih. Sampun? Oh nggih. Sehingga hukum kehormatan rajam inilah untuk melindungi harga diri, martabat kehormatan wanita. Sampai bahkan Nabi membolehkan sesaat untuk membuka pedangnya karena sebab menodai istrinya. Sampun nggih ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang dari daruratul khams ini muncul karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hadisnya Ibnu Umar dari sisi darah, harta, jiwa, akal, kehormatan tidak boleh dijatuhkan. Sedangkan di hadisnya Abdullah ibni Mas'ud di kitab Sahih Bukhari Muslim, ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah bersabda, la yahilu daman mri'in muslimin illa bihda salas. Tidak dihalalkan darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali 3 perkara. Yang pertama, saya kutip dulu hadisnya, baru nanti saya rinci. Saya nggak mau fokus di hadis ini, cuma dari hadis itu saya munculkan pembahasan baru, pelan-pelan. Rasul mengatakan, tidak dihalalkan darahnya seorang muslim kecuali 3 perkara. Yang pertama, as-sayyibuz zani, seseorang yang berzina, atau pezina, seorang yang berzina dan dia muhson. Muhson niku pripun, ibu bapak? Status sudah menikah. Maksudnya rajam. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa yang dibalas dengan jiwa. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, al-mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan dari agama. Ya bahasa mudahnya murtad. Ibu bapak, Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis, tidak dihalalkan darah seorang muslim kecuali 3 perkara ini. Pertama, pezina yang dia muson. Misal ada seorang wanita dia zina, Bu, meskipun dia sampun tobat, tapi menzina, meskipun dia syahadat, tapi tetap kena rajam. Darahnya jadi terbuka aksesnya untuk ditumpahkan. Karena sebab dia zina, maka yang membuka akses darahnya itu untuk ditumpahkan boleh mati atau dibunuh. Bukan mergo niku kok musyrik atau kafir, tidak. Karena satu hal, zina dan dia udah menikah. Kena niki Bu rajam sampai mati. Yang kedua, jiwa dengan jiwa, kisos. Kisos yang saya sampaikan tadi. Meskipun dia syahadat, tapi dia membunuh tetangganya, dia kena hukum juga dibunuh, Bu. Sesuai dengan kisos yang berlaku. Nah, dari ini yang ingin saya sampaikan, ternyata ibu bapak, ada di luar pembahasan yang masuk dalam hukum diperbolehkan darah harta niku tertumpah. Di luar dari pembahasan ini, yang ternyata Rasulullah sudah mengkhususkan dengan dalil independen. Jadi enten hukum-hukum, poin-poin, keadaan-keadaan, Rasul niku paring hukum, syariat sampun berdiri mandiri bahwa itu hukum untuk kepentingan perbuatan itu sendiri. Yang tidak bisa digeser dengan apapun amalan. Contoh yang pertama, kalau kita ingin membahas tentang jiwa dengan jiwa, Bu. Jiwa dengan jiwa. Orang membunuh kan dibalas membunuh, Bu. Namanya kisos. Tetapi ada beberapa poin Islam niku mengecualikan kisos itu bisa jadi tidak berlaku. Kisos niku langsung jatuh, Bu. Kisos niku bisa jadi tidak untuk ditegakkan. Mergo memang dikhususkan Nabi. Yang pertama, lo bahas kisos dulu, pelan-pelan dulu. Kisos yang pertama, membunuhnya seorang bapak kepada anak. Ini tidak ada kisos. Atau misal seorang ibu membunuh anak, maka anak tidak ada kisos membunuh bapak atau ibunya. Kenapa? Dengan dasar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Umar bin Khattab di kitab Ibnu Majah, la yuqtalul walid bi waladihi, tidak boleh dikisos seorang bapak ataupun ibu sebab karena dia telah membunuh anak. Misal, niki mau perkara membunuh sengaja, tidak disengaja mlebu kabeh. Karena mungkin seperti jenengan pernah mendengar, Bu, kisah yang terjadi daerah Depok atau Bekasi, kalau mau coba berita, dia punya anak 3, yang paling besar laki-laki, tapi dari kecil hobinya memang maksiat. Pas ketika usianya 20 tahun itu muarah karena sebab dia
mabuk-mabukan, pulang minta uang sama ibunya nggak ngasih. Dia bawa pisau. Ibunya niku dilukai sama adiknya. Dia membela diri, bapaknya pulang kerja, langsung mundut kayu dipentung sirai. Karepe bapak ini hanya pengen cacat fisik. Dia rela. Pernah mendengar kisahnya nih Ibu? 2 tahun yang lalu mungkin kira-kira. Dia mentung kepalanya sama kakinya. Karepe batin bapaknya, tak gawe cacat sampai dia mati, aku siap nguripi, siap ngerawat. Asal nggak bikin onar sama orang tua lah. Bojone meh dipateni ya Bu. Wah, akhirnya kebablasan. Dia mukul kepala niku sampai mati di tempat. Kan di penjara niku. Pernah mendengar beritanya? Bapak-bapak nih boleh tukang bangunan napa niku, daerah Bekasi napa Depok, nggih. Maka ketika dia meninggal anaknya kan di penjara polisi niku. Dia diceritakan kenapa kok berani bunuh anaknya. Ya ini dari dulu suka ngancam orang tua sama adik-adiknya juga. Makanya kemarin terakhir pakai pisau sampai udah terluka ibu sama adiknya yang putri. Akhirnya saya pukul. Lah kok kebablasan. Wong lanang ngoten niku Bu, angger emosi mukul ra mungkin empuk gena jebret gena niku. Makanya lanang niku keras banget. Tangan wong lanang kan atos goding rembel-rembel Bu. Nek wong wedok mah benten nggih. Wong wedok napuk ngono apluk ngoten nggih. Nek wong lanang kan mboten, jebret langsung. Makanya meskipun perempuan itu didasarkan dengan kalimat napa lemah ataupun halus, tapi tetap boleh juga perempuan untuk sampai ke tahap menyembelih. Makanya sembelihan perempuan kan halal. Pernah terjadi di zamannya Nabi di hadisnya Aisyah. Wong wedok moro ya Rasulullah, wedhus kula mau tak sembelih. Sitok pripun? Lah ajeng mati yo. Bangane mati bangket ya Rasulullah. Kula beli pakai tangan kula dengan saya wanita. Kuli. Makmen ora apa-apa halal. Makanya perempuan niku untuk nyembelih boleh banget. Milo benjang gantian gawean Idul Adha ning nggon masjid kampung. Pengumuman menyambut Idul Adha, nggih. Masjid kampung kita akan datang dengan warna dan varian yang berbeda. Bapak-bapak diharapkan datang ke masjid bawa sunlight. Sangar nggih. Ibu-ibu bawa pisau golok. Sangar nggih. Ibu-ibu nggo daster nika, kalau nggo sepatu boot tekan semene nika, nggih, goloke dicangklong ke kiwa. Moro, koyo degenge lho Bu, sangar. Nggo kacamata ireng nika. Sangar. Kayak mlaku 5 niku jejer kabeh bareng. Deng, ngono niku di-shoot ngoten, di foto video ngoten, tinggal kei lagu tok wis. Kaya film-film. Monggo tekan kono boleh. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Lah, sapine malah guyu, aduh keri. Nggih. Bapake malah ngisa-ngisa. Niku boleh jane. Angsal. Iki yo ngopo yo nggih. Tapi mungkin aja loh, Bu, mungkin saja. Misal di sebuah kampung wilayah tidak ada bapak-bapaknya mungkin, atau mungkin pondok perempuan putri mungkin, misal pondok putri tidak ada laki-lakinya, misal para suami-suami ustadzanya niku pada pergi, misal, atau mungkin kampung jenengan juga mungkin, hari raya kurban bapak-bapak ramek sing teko, jebul napa keturunan kabeh sak desa. Nggih. Keturunan, masyaallah, keturunan sak desa ya keturunan nek niku nggih. Niku cilaka nek niku ngono. Apa balik lagi? Perempuan ketika itu datang, yaitu Umar bin Khattab. Nah, bapak sama ibunya pas dalam acara kisos niki. Akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pas mendapati dari kejadian ini, ya wis, nek ngono bunuh saja, tidak apa-apa. Nah, akhirnya kisos itu dijadikan salah satu acuan seseorang itu untuk boleh membunuh kepada orang lain, tetapi tidak diperbolehkan membunuh orang tua, bapak ibu. Seperti kejadian di Kolawau, kebablasan sing mentung anak. Akhirnya dia nggak ada kisos. Seandainya anak yang lainnya atau adiknya, kakaknya dia membalas, bapak tak kisos. Oh, Islam sampai kiamat nggak bisa memperbolehkan, Bu. Nggak bisa memperbolehkan. Dan Islam nggak pernah membenarkan kisos anak membunuh orang tua atau kisos anak untuk mukul orang tua. Misal nih gini, kan orang tua terkadang pendidikan parentingnya niku nganggo nyeblak gawa misal sapu, nggih. Maka anak nggak boleh balas. Khusus wong tua ki menangan, masya Allah, nggih. Peraturan pertama orang tua selalu benar. Peraturan kedua jika orang tua salah kembali ke peraturan pertama. Sangar, nggih. Menangan terus. Makanya orang tua bapak ibu tidak bisa untuk dikisos. Niku kahanan yang pertama.
Untuk keadaan yang kedua, tidak juga diperbolehkan adanya kisos dari budak ke merdeka. Ini kebetulan kisos. Terus tidak semua hal itu terjadi kisos, Bu. Enten beberapa pengecualian yang kisos itu tidak berlaku. Budak teng merdeka. Oh, nggak bisa. Kalau merdeka ke merdeka bisa. Kulo merdeka nggih jenengan merdeka. Kulo mukul jenengan kisos saya bebas. Tapi nek umpama saya mukul budak, pleng. Budak mengkisos saya karena saya majikannya, karena saya pemiliknya. Oh, tidak bisa. Kenapa? Dengan dasar surat Al-Maidah nomor ayat 45, al-hurru bil hurri, merdeka dengan merdeka, Bu. Hur niku artinya menapa? Merdeka. Mila enten wong jenenge huriyah. Huriyah niku artinya merdeka. Nggih. Istiqlal niku ya merdeka. Masjid Istiqlal merdeka. Artinya huriyah niku nggih kemerdekaan. Maka enten istilah jenenge tahrir, tahrirur raqabah, membebaskan, memerdekakan daripada budak. Niki mboten bisa mengkisos, tidak bisa. Niki seperti seorang anak ke bapak, ke orang tua nggak bisa. Yang ketiga, sinten meleh yang nggak bisa mengkisos? Pembunuhan yang terjadi karena sebab orang Muslim membunuh orang kafir, sehingga orang kafir tidak bisa mengkisos orang Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Ali bin Abi Thalib di kitab Sahih Bukhari, dan beliau mengucapkan la yuqtalul muslim bikafirin, tidak diperbolehkan seorang kafir membunuh dengan dalih kisos kepada muslim. Tidak boleh seorang kafir untuk mengkisos seorang muslim. Misal, Bu, ada seorang muslim membunuh orang kafir. Nggih, niku mengke orang kafir mengkisos dengan muslim itu, oh boten saged. Ini pengecualian. Kenapa? Karena orang kafir tidak punya keterjagaan darah. Paham nggih? Pengecualian. Kecuali ibu bapak satu perkara, jenengan kalau membunuh orang-orang kafir yang muahad. Muahad napa, Bu, Pak? Yang mendapatkan perjanjian perlindungan. Ya nek wong basa gampangnya kafirud dhimmi. Dhimmi pernah mendengar nggih? Enten kafir iku arti, enten kafir niku kafir dhimmi. Dhimmi niku artinya adalah kafir yang diberikan perlindungan. Jadi niki bayar jizyah, pajak. Kafir sing urip di negarane wong muslim, tapi dia bayar jizyah, pajak, diberi perlindungan, diberikan keamanan. Makanya pajak itu hanya ada sebab satu kondisi, orang kafir yang tinggal di negeri orang Islam. Niku tok, liyane niku ora nek pajak, Bu. Onone napa? Zakat. Awake dhewe sak niki pajak sak nggon-nggon. Mangan tempe pajak ya badal nggih. PPN 10% sangar. Mak mending mak engking tek 100.000 PPA-ne 50.000 horok ya Allah nggih. Ngeri pajak tok nggih. Pajak semuanya. Maka niki kalau jenengan bunuh yang muahad atau dhimmi, wah punya hukum tersendiri. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya Abdullah ibni Amru ibni Al-Aus di kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, man qatala muahadan fa innahu lam yarih raihatal jannah fa inna rihaha la tujadu fi masirati arba'ina sanah. Sinten mawon yang membunuh kufur muahad dhimmi yang dia sudah bayar jizyah. Kita jarang ketemu masalah ini, Bu, karena kita bukan negara perang. Nggih, kalau negara perang pasti ada hukumnya. Pun kalau hukumnya Islam dipakai. Karena kita kan negara aman. Nggih, teng Indonesia kan nggak ada perang. Perang niku pripun? Sing cetha moto hak batil. Palestina Rofah niku ngeri nggih. Bayi-bayi dipenggali diobong. Nggih. Kalau itu wis jelas peperangan niku, Bu, niku hukum semua perang berlaku. Jane, makanya kewajiban kita hari ini niku wis ora sunah tok. Wajib mangkat drono jane. Kenapa? Karena niku penyakit atau musibah atau ujian untuk semua kaum muslimin. Jane ra patut tak ede, Bu, nunggu teng mriki, tengok-tengok asinan pengajian hahaha ra patut nggih. Karena kita harusnya ke sana, Bu, mangkat melu perang. Monggo siapke kendaraan nggih. Hari iki budal nggih. Allahu Akbar. Allahu Akbar nggih. Monggo. Engko takoni nama pesatmu di perang nggih ngono nggih. Sapa sing ngajari Mas Idro cekel besok nggih. Nah, maka ini adalah kafir muahad. Tapi ini dalam praktek mboten enten kenyataan di sini, Bu, karena kita enggak negara perang.
Nah, siapapun yang membunuh kafir dhimmi mu'ahad, ini bukan kafir yang harbi. Kalau kafir harbi niku kafir yang memerangi. Maka siapapun yang membunuh kafir mu'ahad dhimmi, fa innahu lam yarih, dia tidak akan bisa mencium bau surga. Yang padahal bau surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujadu min masirati arba'in, dia bisa dicium baunya jarak 40 tahun perjalanan. Bu, Pak, jenengan melampah saking Solo. Pokoknya waton melampah. Aja mandek kecuali wis genep 40 tahun. Kira-kira teko ngendi? Waduh, besi. Iya. Tuh banget. Ora percaya mencubi. Lempoh insyaallah nggih. Insyaallah. 40 tahun melampah mboten mandek lho. Ampun yo kendaraan melampah. Niku maksud hadisnya itu berjalan kaki. 40 tahun jenengan mboten pakai leren ra nganggo salat, ra nganggo turu. Melampah terus. Kira-kira Solo rampungnya tekan pundi? Adoh mboten. Adoh banget no. Jakarta paling nek mlaku paling sasi yo. Insyaallah ketoke sih. Ketoke. Ha niku 40 tahun lho, Bu. Suwe banget to. Aduh berarti. Niku surga pun dibauin. Wangi sekali. Surga niku baunya miskun. Miskun niku parfum yang dikatakan kasturi. Wangi banget. Kasturi niku kasta parfum yang paling tertinggi, Bu. Dia paling wangi sekali niku. Nah, surga yang bisa dibauin jarak 40 tahun itu nggak bakal bisa dirasakan siapapun orang yang membunuh kafir dhimmi. Makanya orang-orang yang membunuh kafir itu nggak punya kisos, punya ancaman. Nek dia membunuhnya dhimmi nggak kena kisos, tapi nggak bisa bauin bau surga. Mpun ikut toh, tapi nggak bisa Bu langsung. Kamu kena kisos? Oh nggak bisa, karena kisos itu hanya berlaku muslim. 5 hal ini. Kalau kafir nggak bisa. Tapi kalau seandainya kafir membunuh muslim kena kisos. Muslimnya boleh mengkisos kafir. Wah, itu zaman Nabi suka banget. Contoh kejadian, jenengan pernah mendengar hadisnya Anas bin Malik di Bukhari Muslim, ada seorang budak perempuan di kota Madinah. Niku ditemukan di pinggir jalan, kepalanya niku sampun tergencet antara 2 batu, Bu. Retak kepalanya. Nabi mengatakan di hadisnya Anas, perempuan niku dados teng pinggir dalan di jalan Madinah tergeletak, bawahnya batu besar, atasnya batu besar. Ketika dievakuasi sama sahabat, man yuraddu hada ala ra'sika. Hei, kamu wanita, siapa yang sudah napa nggih? Nek basane gampang nih orang jepit sih tapi jebles nggih. Batu terus dipuncali batu ngoten sampai retak. Siapa yang sudah menjepit kepalamu dengan 2 batu ini? Dia hanya bisa isyarat karena saking lemas sekali, Bu. Fa usyira ila yahudiyin, dan para sahabat menunjukkan atau mengucapkan sebuah nama. Apakah dia sampai di satu nama, fa umat. Iya, dia. Si fulan, orang Yahudi. Langsung Nabi perintah datangkan orang ini dikisos, Bu. Ditidurkan, kasih batu, blek ngono. Sampai retak ngeri nggih. Nek kebacut sampai pecah piye jawi nggih. Makanya kisos menan lho. Ditutup enten carane. Meskipun saya juga kurang tahu, tapi yang jelas kisos berlaku karena orang kafir menyakiti orang muslim. Muslim boleh mengkisos, tapi nek muslim ke kafir nggak bisa. Karena kafir tidak punya hukum perintah untuk mengkisos muslim karena dia bukan Islam. Paham ya, Bu? Jangan dicampur nggih. Oke, dan itu jalur yang pertama. Ada beberapa kondisi, semua hukum niki ternyata pengecualian. Ya, seperti kahanan 3 niki. Terus, Ibu Bapak, ada beberapa kondisi kahanan, Islam niku memperbolehkan terjadinya pertumpahan darah di luar dari agama, jiwa, akal, kehormatan. Selama itu ada dalil khusus. Contoh, Ibu Bapak, contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala mengatakan di hadisnya Abdullah ibni Abbas. Ini kita dengan kitab Tirmidzi. Ma min qaumin ya'malu bi qaumi Lutin. Faktulu fa'il wal maf'ul bihi. Siapapun manusia yang berbuat perbuatannya kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan yang dilaku. Berarti subjeknya dan objeknya. Ini perintah Nabi, Bu. Kaum Lut niku napa? Ngapunten, Sodom. Kaum Lut niku napa? Ngapunten, homo. Ngapunten melih, lesbian. Kenek niku.
suruh Nabi, wah mbok sadat gagas. Pokoknya kaum Lut. Wah niki hadisnya pun berdiri independen no. Mbok dia muslimah, mbok dia orang alas, pokoknya mbok dia Yahudi Nasrani, dia orang Kristen toh. Pokok angger dia berbuat kaum Lut, langsung kena hadis, blek langsung. Pripun? Bunuhlah pelaku dan yang dilaku, subjek dan objek. Lanang wedoke, lanang-lanange wedok-wedoke. Nggih, kaum Lut niku penyuka sesama jenis. Jaman biyen bumi lan diadab. Jenengan kalau pernah tindakan teng Madain teng daerah Saudi niku, yang panggone kaum Lut niku, aneh Nabi niku perintah, nek lewat idamarota bi ardi qaumin yu'adab fihi fa antakuna bakin wa ila antusri'u. Nek jenengan lewat tenggen wilayah pernah diadab, kowe punya dua pilihan tok, ora iso ketelu. Yang pertama, mlaku sing cepet ndang lunga, nek mboten jenengan melampah. Ora apa-apa, leren dhisik, ning karo nangis. Kalau nggak bisa dua niku aja moro. Wah, ning kono malah nggo wisata wong foto ceklik, Masya Allah nggih. Yo mungkin wis nangis dik mau sih mungkin sih aku ora ngerti yo nggih, bangane suudon nggih. Misal di Dieng kan ada desa yang diadab Bu, namanya Desa Legenteng. Pirsa mboten? Niku tahun 60-an 2 nek mboten 61 niku Mbah kula tesih nomok kan bojo kula wong Dieng. Nggih. Nah, Mbah kula niku cita dhewe le jamane mbae biyen SMP le dhuwur kono ki ana desa jenenge Legenteng. Kula kepo, citani Mbah kula tak searching nang Google, metu tenan kok. Niku desa paling tinggi di Dieng, dhuwur banget niku. Desa paling dhuwur. Sikunere salah kalah dhuwure. Niku desa penghasil produksi kentang paling terbaik seluruh Dieng dan seluruh Pulau Jawa. Saat desa niku sugih kuwabeh juragan kenang. Zaman tahun Kolomben. Tapi hobine bendina iki ngger judi, lenggeran, pirsa lenggeran. Ini basa sakniki biduan. Jadi ledek kethek, nggih. Ledek kethek, ledek jaran ra ono nggih. Ngomong kethek to? Apa terus ngene kayak kethek ngoten? Nggih. Ya mungkin. Berarti wong juga-juga kayak kethek nggih. Gila nih banget sih, gila nih. Maka lengger kan nek saniki wong Jawa nyebutnya ledek kethek Bu. Hobine bendina niku lenggeran, judi main. Wakilnya suatu malam, Mbah kula sing nyekseni, aku krungu dhewe lho Le. Niku desa suarane mak bleng barisa. Bareng ngoten pas ketika pagi hari desane pun ical. Jadi model niku gunung, nggih terus ngeten niki gunung meleh. Nah niki desane ngeten. Teng mriki. Sing ical niku gunung sing niki Bu, kaya mabur separo ditumplek ngeten. Niki rata terus munjung ngeten. Dan sekarang jenengan tidak teng Dieng, enten tugune. Mengenang kematian satu desa, berapa? 350-an nggih. Yang selamat hanya 2 pasangan suami istri delalah pas mudun arah Wonosobo jare ana urusan jagongan. Jebule jagung niki nyelametke nggih. Monggo mengkathah jagung. Masyaallah nggih. Mengkathah jagung. Sampai sekarang ada tugunya, buka mawon teng Google Desa Legenteng, desa tertimbun bukit atau gunung. Metu tugune kok. Jenengan bejane teng Dieng, nggih. Mila pisan-pisan hasanah studi banding tenggen mriki nggih kalih kula nggih. Dolan teng mriku pengajian nggih. Bar kuwi terus melancong nggih. Nah, jenengan lewat teng mriki pilihannya 2 Bu, mlaku cepet nek mboten jenengan mandek nangis. Karena ini adalah tanah diadab. Bawah jenengan iki menungso tok isine. Nggih, semua yang diadab jane. Contoh tsunami Aceh nika bukan kebaikan untuk diparani, malah gawe museum. Jane ra entuk. Wah niku terlepas jenengan mengatakan karena lempengan bumi niku retak, airnya naik. Itu kan teori jenengan sebagai orang geografi. Tapi kalau jenengan ingin berkacamata dari sisi syar'i, itu kena adab. Ardun yab'asahullahu bikasatil ma'asi. Donya sing diturunkan adab mergo kathah maksiat. Semua musibah itu karena muncul sebab maksiat dulu Bu. Nggih, makanya Rasulullah gawe perumpamaan, maksiat itu seperti kapal. Enek sing urip teng dhuwur, enek sing urip ning kamar ngisor. Jadi beda-beda. Kamar dhuwur karo kamar ngisor. Nah, kamar ngisor nek aji mundhut toya kudu munggah sik menek ondo teko tenggen badan kapal ini lagi ngeduk banyu, dikerek. Nembe ngisor, sing duwe kamar ngisor usul. Ini hadisnya Usamah bin Zaid Bukhari Muslim. Kaifa ida aradna an naj'al hufratan. Ida aradna an nakhudal ma'a lanu diman fauqana. Piye menurutmu? Jagongan kene karo koncone bangane munggah-munggah terus lewat
griseni sing dhuwur, ganggu sing dhuwur piye menurutmu? Bolongi sithik wae. Nek pengen banyu buka, tutup. Wah, Nabi ngendika pripun? Ida nahau, nek niki bisa dihentikan perbuatan cah loro ra cetha niki, kabeh sak kapal selamat tekan daratan. Nek ra nek sing mencegah perbuatan wong loro ra cetha iki, mati tenggelam bareng-bareng. Niki napa? Maksiat tenggen kampung, desa, wong mendem ra jenengan basmi, Bu. Siap-siap sing mati kabeh kena. Sak desa. Niki perumpamaan Nabi dengan adab. Jadi orang lakoni ning kena mati tenggelam. Mila sing dhuwur kudu mundun. Nggih, makanya maksiat niku ampun dibiarkan. Wah, harus jenengan basmikan, Bu, hentikan semampu jenengan. Nggih. Maka baik lagi bahwasanya Rasulullah SAW dahulu kala di hadisnya Ibnu Abbas, buat nangsa wong dibiarkan hidup antara pelaku dan yang dilaku, subjek objek nggak boleh. Mending kamu tok orang homo, orang lesbi niku kaum Bu, penyuka sama jenis. Makanya dengan adanya hukum undang-undang yang baru, persamaan gender niku menyesatkan umat sak kabeh. Wong wedok dadi oleh karir tanpa batas. Wong wedok dadi oleh safar tanpa batas. Sekarang nek nuruti praktek Islam, harusnya nek gelem bicara Islam, imigrasi gawe peraturan anyar. Perempuan safar lihat tiket tur mahramen ndi, ra nek mahramen untuk mlebu. Syarat umpama imigrasi Jakarta sing dua memang kat luar negeri mahram ndi. Ini ki suami saya, jebule selingkuhane padahal lagi kan kata sak niki ngoten niku nggih. Maka ini harus syarat jane, ini kan boten. Banyak orang sama jenis langsung niku harus dibunuh, Bu. Makanya undang-undang yang sekarang niku dengan mengatakan pelangi, pirsa nggih, pelangan niku syiarnya mereka, lesbian, gay dan sebagainya. Apa kayak jenenge aku ya mudeng. Pokoke mejiku hibiniu nggih. LGBT nggih, nek LG kan kulkas nggih, LGBT nggih. LGBT nggih, LGBT. Bu apa pajane aku ora mudeng. Pokoke niki termasuk satu bentuk amalan yang Allah laknat, kaum Lut. Berarti kaum Lut niku ora nyawang, Bu. Mau jenengan niki pokoknya hukum berdiri gleb wis kena. Yang pertama kaum Lut. Yang kedua, menapa yang dibunuh, Bu? Hadisnya Barok bin Azib. Nggih, Al-Barok ibni Azib. Tenggen kitab Abu Dawud. Ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ayyadrib unuqar rajulin yatazawwad bi imrati abihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mengutus seorang laki-laki untuk mendatangi laki-laki yang Rasul kehendaki, yang Rasul target, karena sebab dia menikahi istri dari bapaknya, atau mantan istri dari bapaknya, atau mbok tiri, mbok sambung. Ini bukan istri dari kandung loh, dari anak ke ibu kandung, mboten. Nek niku dikatakan ibu, maksudnya diperintahkan untuk memenggal kepala. Kan ini disuruh untuk menggal kepala, Bu. Dulu pernah terjadi. Menggal kepala kepada seorang laki-laki yang menikahi mantan istri bapak. Misal, niki laki-laki pertama, nikah niki karo perempuan pertama, gitu, duwe anak, nggih, duwe anak, nggih. Nah, ini jenenge dia anak, ngoten nggih. Nah, lantas cerai misal, Bu, atau mungkin duwe bojo keloro. Nikah lagi niki, Bu, istri yang kedua niki, set gitu. Nah, niki menikah niki, penggal kepala. Pernah terjadi di zaman Nabi. Kenapa? Zina, tapi buatan rajam meneh. Karena dia sudah menikahi ibu tirinya, ibu angkatnya, ibu keduanya. Hukumnya bukan rajam, dikhususkan Nabi ketok gulu. Karena sampun khusus hukumnya, Bu, rajam nggak berlaku lagi. Sebab kenapa? Hubungannya dia bukan tentang wong liya karo wong liya. Niki tentang anak karo ibu, meskipun ibu tiri. Ibu tiri niku hubungannya mahram dengan anak sampai kiamat selama duhul. Bapak niki nek mengke menjamai istri yang kedua, nggih, langsung bertemu dengan dua kemaluan hubungan badan, niki anak selama-lamanya dadi mahram. Meskipun berhubungan badan jarak 1 jam, si bapak niki menceraikan perempuan niki. Sampai kiamat niki mengke dadi mahram, meskipun sampun diceraikan. Lah kejaba niki menikah, gitu, niki sedih anak gawan lanang, laki niki Bu, laki. Terus niki dereng menjamai istri kedua yang baru. Baru niku cerai.
belum pernah berjumpa dua kemaluan hubungan badan. Mengke niki nek ngerabi niki angsal mergo urung pernah kebuka mahram, paham nggih? Mahram anak angkat, ibu angkat, intine gawan kuwi harus berjumpa dua kemaluan antara pelaku nikah, bapak kali sing wedok anyar. Dan itu membuka mahram kabeh. Misal niki ada anak wedok loro. Selama niki mengke wis menjamai bertemu dua kemaluan, niki sampai niki mahram sak lawas-lawasi. Nek umpama niki dereng niki durung menjamai, belum berjumpa dua kemaluan, surat An-Nisa wa in dakhaltum bihinna. Nomor piro? Nomor 6, nomor 8 ayatnya. Jenengan kalau misal teng mriki dereng pernah hubungan badan, belum berjumpa dua kemaluan, ingat syaratnya jumpa dua kemaluan. Kalau belum pernah jumpa dua kemaluan, langsung cerai. Niki bukan mahram, sampai iki teng mriki ora mahram. Jadi niki ngerabeni anak wedoke rapopo. Jadi nek wong lanang ngrabeni janda duwe anak wedok, aja kesusu hubungan badan sih. Endi? Ayu mboke apa anake? Nggih. Lah kok ayu anake, pegate mboke. Nggih. Angsel jane. Ning yo apa ngono lho? Lah cetha biyen ngerti ya nih. Secara hukumnya boleh. Kan syaratnya dukhul hubungan badan. Maka niki mengke diceraikan terus ngrabeni anak putrinya boleh. Terus genah radi jenyar mboke genah tentang pakmu nganyelke. Genah. Secara hukumnya artinya nek niki sampun menjamai ibu yang kedua, bojo anyar atau niki cerai niki ibu sambung, anak kan muncul saka ibu pertama. Niki kalih niki angger sampun hubungan badan tes niki mahram selamanya sampai kiamat. Niki sok ben duwe anak ya putu, nggih. Sok ben niki duwe bojo ya niki anake sing ibu anyar. Ibu sambung niku selama hubungan badan karo bapak niku wis dadi mahram. Ora kandung tapi mahram mergo napa? Musyawarah. Musyawarah niku menapa? Musyawarah niku pernikahan. Terbuka mergo pernikahan seperti jenengan rabi kali bapak to Bu. Jenengan kan punya bapak, punya ibu, garwa punya bapak, punya ibu juga. Jenengan si ibu jenengan nggih, kali bapak mertua niku mahram sekarang. Seperti halnya seorang perempuan jenengan nikahi, terus jenengan punya bapak kandung, niki mahram. Tapi yang bukan mahram pelaku nikah, sinten pelaku nikah. Jenengan kali garwa. Misal bapak duwe adik lanang, kita menyebutnya adalah ipar, berarti ini bukan mahram. Ya boten no, jenenge hamwu. Hamwu niku menapa? Hamwu itu artinya adalah ipar. Ipar niku boten mahram. Makanya nek ketemu ipar niku ora entuk nabi. Iya kawaduhuli ala nisa wal hamu. Kowe aja ning omah berduaan karo iparmu. Wah medeni zinawi. Misal adiknya suami laki-laki saking Surabaya tujuan tugas di kota Solo 3 hari. Jane apik turun ning omah jenengan. Nek bapak medal, dhek kudu metu. Nek mboten jangan sing medal. Ora entuk ning omah niku wong loro tok. Harusnya boleh tapi syarat enten mahram jenengan, anak lanang atau misal mas jenengan lanang nih ya ora mungkin masmu ngopo teng omah, nggih. Wis keluarga dhewe ya. Atau adik jenengan atau bapak jenengan, kakek jenengan, cucu jenengan monggo. Dan bersyarat mahram kalau itu anak lanang kudu anake wis balik. Nek anak lanang jenengan isih umur 2 tahun timi-timi oh ya. Ini mboten mahram. Itu balita, Ibu. Nggih. Iki bayek. Iki mboten mahram niku saya balik lanang niku mimpi basah. Nek wedok baliknya haid. Berarti anak mahram kalau dia mimpi basah sudah. Makanya anak kuwi kudu takon bapak Pak, jenengan wis jamai ibu angkat dereng. Wis le. Ya wis ngono ora usah takon liyane nggih. Dan niku ge wis banyak untuk memastikan jenengan status niki tok. Karo status anak wedoke dheke. Niki mengke anak wedoke buka jilbab ning ngarepe iki ora apa-apa. Is kakang ngadi nih, kayak kandung. Mung mergo beda ibu, mergo niki nikah. Seperti jenengan, ibu kali bapak mertua buka jilbab ora masalah. Semua yang mahram itu memegang tangan bersentuhan kulit itu bukan batal. Nyatanya Nabi kalau ben ngambung Aisyah, ngambung Sofiyah mangkat ning masjid wudu, nang ngulangi, boten. Mila kok do ngopo duwe keyakinan, punya pemahaman. Wis wudu nyekel bojone batal iki do ngopo? Hara. Beberapa bojo niku jahil godo, hayo, batal kowe. Ngopo nek aku mah pasrah. Oke. Mboten batal.
Nabi niku wudu berangkat ke masjid mencium istri, ora batal, Bu. Semenjak kapan batal? Nggih, maka balik lagi. Niki mengke dadi mahram. Maka niki nek nikah niki mbok misal sudah dinikahi, delala di tengah jalan perceraian terjadi, Bu. Kan hidup sendiri niku. Niki sampun hidup piyambak niku wis ra bojone bapake. Kan sampai kiamat. Ini anak-anak adalah anak mahram. Meskipun ra kandung darah, tapi kan mahram. Niki angger ngerabeni ibu mantan bapak, wah kena kegaprak hadis barok. Penggal kepala, Bu. Sangar gitu. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Bayangkan, niku ngger ibu sambung bentuk mahram. Lah nek piye pernikahan sedarah? Nggih, duwe anak wedok, anak lanang padha-padha rabi. Jadi ya rabi sih hubungan badan intine. Ayah kandung menjamai anak putrinya. Saya meneh niku wong edan niku, Bu. Nggih. Meskipun ning nggon hadis Nabi gak ada dalil sakit kira ono. Yo niki nek kula ngarai nek pengen ngomentari saking Nabi ki yo ora meh gagas apa yo ana wong tuwa ngono lho. Nggih, makanya nek dalil. Karena nggak akan mungkin jenenge wong tuwa niku ora mungkin gelem lho, Bu, duwe pikiran ngrusak anake dhewe. Nggak akan mungkin. Makanya yang akan terjadi hanyalah anak menikahi dari mantan istri bapak. Niki adalah ibu sing mboten kandung. Nek ibu kandung beda meneh. Nggih, maka niki kena hukum. Wah, kena niki, Bu. Hati-hati. Niki jenis yang kedua, mereka yang terkena hukum had selain dari perkara-perkara tadi. Enten meleh, Bu. Selanjutnya hadisnya Jundub ibni Junadah. Tenggen Abu Dawud. Haddus sahir durbatun bisaib. Orang yang melakukan amal sihir, maka dia dipenggal kepalanya. Wa intaba wa ilam yatub. Mbuh deke pun tobat, ambuh deke niku belum tobat, pokoke melakukan sihir langsung kena penggal. Ini hukumnya independen seperti hukum yang pertama dan yang kedua. Podo niki, Bu. Khusus kok masalahnya. Seperti yang pertama kali kedua niki mbok tobat ra tobat, pokoke kowe kesenggol amal kaum Lut. Pokoke kowe kesenggol jamai mantan istri bapakmu kena. Mboten enten mujamalah niku tawar-tawaran. Seperti niki, orang main sihir langsung penggal kepala dan enggak diterima tobatnya. Saking dosane gede banget. Sihir niku wis dosa, tur yo nyeleket to, dolim banget kok. Masalahnya cara main niku nganggo buhul. Buhul tidak bisa diidentifikasi, ra mungkin mari kok. Jahat teng mriku. Lah buhul niku nek umpama pakai misal nggih kayu, jenengan paku mawon, cep jenengan terus paringi foto pelakunya, paringi sunduki menapa misal, paringi pesokah atau misal cutter-kah, asal ada foto jenengan. Wah niki mengke tinggal tak kei tali, tak kei cor-coran, tak buat ning laut ra ketemu. Sapa wong sapa ning laut sapa? Hiu. Wih, ana buhul, nggih ra mungkin. Ra mungkin. Selama buhul mboten mungkin bisa terurai, mboten mari jenengan. Mati pelan-pelan. Jua hati wong sihir ngoten niku. Makanya sihir niku ndak diberikan celah untuk tobat. Ah, mbok kowe tobat ra gagas. Kena sihir to genah. Hati-hati, Bu, sihir niku sangat keji. Makanya hukumnya sudah berdiri independen. Ada lagi nggih, hukum yang independen yaitu